Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menikmati kasih dan pemeliharaannya hingga saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dan sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami sehingga kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari Pertama Petrus pasal 3 ayat 18. Pertama Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Tema renungan kita hari ini adalah pendamaian untuk dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca hari ini adalah salah satu nas utama tentang salib dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan alasan utama Kristus mati. Yang pertama, Kristus telah mati untuk membawa kita kepada Allah. Kita terpisah dari Allah dan perlu dibawa kembali kepadanya. Keterpisahan ini disebabkan karena akibat dari dosa kita. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 yang berbunyi, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Yang kedua, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dosa dan maut telah dipersandingkan dari awal sampai akhir Alkitab sebagai bentuk pelanggaran dan upaya setimpal. Sebab upah dosa ialah maut, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Jadi, jika Tuhan Yesus telah mati untuk dosa, maka dosa-dosa itu pastilah bukan dosanya, melainkan dosa manusia yang berdosa. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang tidak bersalah untuk yang bersalah. Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita, maka kita dapat diampuni dengan cuma-cuma. Yang ketiga, Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sekali bukan berarti pada suatu ketika, melainkan sekali dan untuk seterusnya. Hal ini menunjukkan ketuntasan mutlak dari apa yang Kristus lakukan di atas salib. Karena Kristus telah menyelesaikan secara penuh dosa-dosa kita, maka Tuhan Yesus dapat berseru, "Sudah selesai." Jadi, apa yang tersisa untuk kita lakukan dalam menyelesaikan dosa? Tidak ada. Kita tidak dapat memberi sumbangan apapun untuk menyelesaikan dosa kita. Yang dapat kita lakukan hanyalah bersyukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang telah Ia perbuat dan tinggal di dalam karyanya yang tuntas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya menjadi bagian kami dan kami senantiasa bersyukur untuk keselamatan yang kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sertailah kami sepanjang hari ini dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.